Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 4. Selamat pagi. Selamat ikuti pembelajaran hari ini ya. Sehat, alhamdulillah ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya ya. Masih bersama Bu Ervina Wahyu Nurjana, guru SD Negeri 1 Candikadak Cepogo Boyolali. Sudah siap? Selamat menyaksikan. Masih di tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtemanya masih subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama dengan permainan tradisional benteng dan gubak sodor, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut dengan melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. Yang kedua, dengan permainan tradisional benteng dan gubak sodor, siswa mampu mempraktekkan keterampilan pola dasar gerak lokomotor dan dengan mandiri. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang kelima, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Perhatikan teks berikut ya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, seperti ini ya gambaran benteng-bentengan. Jadi, di sini ada dua bentengnya. Ini dan ini. Ini miliknya ini dan ini miliknya tim. Oh, ini miliknya tim pertama, ini miliknya tim kedua. Nanti tujuan utamanya adalah membobol bentengnya. Jadi kalau ini tim pertama, ini tim kedua. Tim pertama ini kalau bisa memegang benteng yang ini, benteng ini menjadi milik tim pertama. Ya, jadi mendapatkan 1 poin. Tetapi kalau tidak bisa kalau ini ke sini tidak bisa memegang tapi justru dipegang oleh tim yang punya benteng, jadilah ini kalah dan tim yang ini bisa menang atau mendapatkan 1 poin. Ini sudah sering dilaksanakan oleh teman-teman atau adik-adik kita atau kakak-kakak kita. Siapa yang belum pernah bermain benteng-bentengan? Nah, yang belum pernah nanti bisa ya mengajak temannya. Tetapi karena kita masih dalam pandemi, kalau bermain benteng-bentengan dengan orang lain, artinya bukan dengan kakak adik atau yang satu rumah, nanti harus memakai masker ya, supaya tidak terjadi penularan virus COVID-19. Permainan yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan, jangan di dalam rumah. Mengapa? Karena ini butuh arena yang luas. Arena bermainnya itu berupa kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan
vertikal. Kalau di dalam rumah nanti kalau waktunya berlari malah bisa menendang barang-barang di rumah ya, nanti bisa dimarahi orang tuanya. Jadi kalau mau melaksanakan permainan gobak sodor ini di lapangan atau di halaman rumah yang halamannya luas. Seperti ini ya bentuk permainannya. Kalau di lapangan nanti bisa garisnya itu dibuat dari gamping. Gamping itu yang biasa digunakan di bangunan yang warnanya putih berupa serbuk itu ya. Terus kalau di halaman yang masih tanah bisa digambar menggunakan kayu atau diberi serbuk gamping bisa, atau serbuk batu bata. Nah, di sini ini harus bisa sampai masuk ke sini, tetapi di setiap garisnya ini ada yang menjaga. Kalau kita mau masuk ke sini harus lolos dari penjaganya. Kalau dipegang oleh penjaganya bagaimana? Kalah timnya ya. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan? Apa saja? Di antaranya adalah jalan, lari, dan lompat. Kalau kamu tidak terampil dalam berjalan dan berlari, nanti bisa-bisa cepat dipegang oleh tim lawan. Jalan ini merupakan gerakan berpindah tempat. Ya, tidak gerakan di tempat tetapi berpindah tempat, sehingga termasuk ke dalam gerak lokomotor. Selain jalan, gerak lokomotor ada lari, lompat, dan memanjat. Dengan gerak lokomotor kita dapat menghindari dari musuh sehingga kita dapat mengalahkan lawan dalam permainan benteng-bentengan atau gobak sodor. Indonesia ini selain memiliki permainan tradisional yang sangat menarik, banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Ada yang tahu? Ada yang paham? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang diam tidak menghasilkan bunyi. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi, misalnya ada alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, dan suara kereta api yang berjalan. Bunyi memiliki sifat tertentu dan bisa merambat melalui medium tertentu juga. Apa saja ya? Nah, sebelum ke medianya, kita ke sifat-sifat bunyi dulu. Yang pertama, sifat bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Bunyi dapat dibiaskan, misalnya suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari, karena suhu udara di siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari terdengar lebih keras. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat? Nah, kalau tadi sudah sifat-sifatnya, sekarang kita ke medianya. Yang pertama itu ada media zat padat, yang kedua zat cair, dan ketiga zat gas. Jadi ada 3 ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Yang pertama, suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dengan
benang. Pernah bermain telepon kaleng dengan benang? Nah, itu suara merambat melalui benangnya. Yang kedua, suara lagu yang dinyalakan ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Yang penasaran nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Kalian punya ponsel atau bisa pinjam ponsel orang tuanya, nyalakan musiknya, taruh di meja sebelah utara atau sebelah barat. Nanti kamu mendengarkannya, tempelkan telinga kalian di ujung mejanya ya. Sekarang yang kedua, ini perambatan melalui zat cair. Yang pertama contohnya adalah mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu ya. Yang penasaran nanti boleh dicoba di rumah ya. Boleh di screenshot dulu, nanti praktekkan di rumah. Yang kedua, suara air yang terdengar saat berenang. Siapa yang sudah pernah berenang? Kalau sekarang kita sedang tidak boleh berenang di kolam renang umum ya, hanya boleh berenang di rumah masing-masing. Bisa menggunakan kolam yang berasal kolam plastik ya, yang dipompa itu seperti punya adik-adik kecil itu, atau yang punya bak besar itu boleh berenang. Tapi kalau untuk di kolam renang umum, di pemandian umum jangan dulu ya, nanti bisa menjadi penyebaran virus COVID-19. Contoh yang ketiga yaitu dengan zat gas. Yang pertama, kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita. Yang kedua, bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitar. Ini yang paling sering kita temui ya, yang perambatannya melalui gas. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, permainan tradisional. Yang kedua, gerak lokomotor. Dan yang ketiga, bunyi ya. Ya, sebelum pembelajaran kita berakhir, kita evaluasi dulu ya. 1. Bunyi berasal dari benda yang titik-titik. A. Diam. B. Bercahaya. C. Bergerak. D. Panas. Mana yang paling tepat? Ya, C. Bergerak. Ini ya. Benda yang diam tidak bisa mengeluarkan bunyi. Tadi sudah Bu Ervina sampaikan ya. Yang kedua, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan apa? Nada bunyi, sumber bunyi, frekuensi bunyi, atau irama bunyi? Ya, B. Sumber bunyi. 3. Bunyi tidak dapat merambat melalui apa? A. Ruang hampa. B. Benda padat. C. Benda cair. D. Benda gas. Tidak dapat merambat melalui ruang hampa ya. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi, kecuali apa? A. Alat musik. B. Pita suara, sirine kendaraan atau lampu jalan. D ya, lampu jalan. Berikut ini adalah contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia, kecuali A. Benteng-bentengan. B. Game online. C. Gobak sodor. D. Petak umpet. Mana yang bukan tradisional? B ya, game online. Ini yang sedang digandrungi oleh kalian. Sampai-sampai tugasnya lupa mengumpulkan karena bermain game online. Tidak boleh ya, bermain game online boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Nanti akan merusak mata. Tidak bosan-bosannya Bu Ervina sampaikan bersama cegah penularan COVID-19 supaya kita bisa segera belajar di sekolah ya. Yang pertama, sering cuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, pakai masker jika batuk atau pilek dan ketika keluar rumah. 3. Makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. 4. Hati-hati kontak dengan hewan. 5. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 6. Jangan makan daging yang tidak dimasak. 7. Bila batuk, pilek dan sesak napas segera ke puskesmas. Yang ke-8, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang terakhir, hindari kerumunan ya.
tetap stay at home supaya pandemi segera berakhir.